Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. All England tahun ini menyisakan cerita tak enak, kontingen Indonesia dipaksa mundur secara mendadak. Terganjal oleh aturan kesehatan negara Inggris Raya karena sepesawat dengan pasien positif corona. Mengantisipasi kejadian serupa jadi kerja signifikan sebab banyak yang tiket olimpiadenya belum di tangan. Namun pandemi sudah cukup lama mengajarkan untuk bersiaga menghadapi banyak kemungkinan. Belum lagi kompetisi sepak bola yang sudah dimulai, ujian seberapa lihai PSSI untuk beradaptasi. Apa yang sebenarnya terjadi dengan kontingen Indonesia? Sudah siapkah kita menggelar event olahraga seperti Piala Menpora? Inilah Mata Najwa. Ujian di lapangan. Memang salah satu jalan untuk membuat Indonesia tidak bisa menjadi juara, tidak bisa bertanding. Kita datang dalam kondisi sehat, sudah divaksin dan sudah dites. Ya itu sih pasti sedih banget ya. Belum terima ya gitu ya. Kami sangat kecewa atas perlakuan ini. BWF tidak boleh buang badan. Ya, teman-teman, terusirnya tim bulu tangkis kita dari kompetisi All England memicu reaksi warga. Simpati hingga emosi pun meluap di media sosial. Intinya sih belum terima ya gitu ya. Cuma ya itu udah bulat. Ya sekarang kita udah mungkin nggak bisa apa-apa lah, udah nggak bisa main. Bagaimana mungkin orang yang tidak terkena, ya tidak positif juga harus diisolasi, itu kan sebenarnya tidak masuk akal. Ini bukan protokol kesehatan yang diterapkan. Yang kita pengen adalah transparansi sekarang. Apa yang dialami para atlet hingga memicu bahkan emosi hampir seluruh warga Indonesia? Kita akan dengar langsung ceritanya dari mereka. Sudah bergabung dari lokasi karantina, saya ingin menyapa teman-teman atlet kita. Ada Hendra Setiawan, kemudian juga ada pemain bulu tangkis kita, ada Gracia Poli. Selamat malam Grace, selamat malam Ko Hendra. Malam Mbak. Malam Mbak. Malam. Baik, saya juga akan menyapa dulu karena saya juga sudah terhubung dengan Ketua Umum PBSI, Agung Firman Sampurna. Selamat malam Pak Agung. Pagi di sini Najwa. Oh, Selamat betul. malam Indonesia. Pak Agung sedang ada di Amerika Serikat. Selamat pagi warga waktu Amerika. Terima kasih sudah bergabung dari jauh untuk Mata Najwa. Saya juga terhubung dengan Menpora Zainuddin Amali. Selamat malam Pak Menteri. Selamat malam. Dan di studio Mata Najwa saya bersama peneliti hukum olahraga Eko Kristianto atau dikenal dengan nama Eko Maung. Selamat malam Kang Eko. Selamat malam Kak Nana. Terima kasih sudah hadir. Saya mau ke teman-teman atlet dulu yang memang paling terdampak dari peristiwa ini. Apa yang kini paling dominan dirasakan, Grace? Setelah kembali ke tanah air, pasca pemaksaan mundur, yang paling dominan sekarang ada di benak dan dirasakan apa? Leganya itu lega setengah-setengah Mbak, karena saya menceritakan dulu bahwa waktu kita disambut begitu luar biasa, kita sama pemerintah Indonesia dari Dubes, Menlu dan Menpora di sini, itu kita sangat mengapresiasi dan merasa sangat bangga dan merasa sangat dihargai. Tapi at the same time saya merasa itu kita pulang kali ini tanpa juara, tapi kita jadi kayak ngeras mixed feeling yang harus next time kita harus pulang dengan juara dan disambut seperti ini lagi gitu loh. Kita pulang kayak
melebihi juara kemarin disambutnya, dan itu yang membuat saya sangat mengapresiasi negara ini gitu kepada atletnya gitu. Kalau Ko Hendra, apa yang dominan dirasakan? Mirip-mirip, emosinya mix begitu, ada kecewanya masih, marahnya tentu masih ada, walaupun sekarang rasanya senyumnya sih senyum sumringah nih malam ini. Masih ada rasa-rasa nggak enak nggak kok? Kalau saya sih kurang lebih bersama ya sama Grace. Mungkin kita senang, benar-benar senang. Kita sampai di Jakarta benar-benar disambut. Dan tapi ya itu, kita pulang nggak bisa bawa medali juara gitu loh. Jadi ada perasaan kecewa sedikit. Marahnya masih ada nggak? Rasa marahnya masih ada nggak? Karena kalau kita ingat begitu ya, beberapa hari di awal-awal pertama itu kan yang dominan rasa marah, dan itu sesuatu yang sangat bisa dimengerti. Kita aja yang nggak latihan, nggak ikut tanding, nggak kesana, marah sekali begitu. Apalagi teman-teman yang memang sudah mempersiapkan diri maksimal. Jadi masih ada rasa marah sekarang? Dikit, Mbak. Masih ada rasa marah ya pasti. Iya, mungkin untuk lebih pertanggungjawabkan selanjutnya aja, yang kita lebih penasaran itu dari BWF-nya lagi. Itu aja. Kalau rasa marah, rasa nyesel, iya sih masih iya, kenapa nggak bisa ikut tanding ya kemana? Apalagi lihat ada yang kemarin sudah ada yang juara gitu, jadi kayak ada perasaan, aduh I wish, tapi ya sudahlah gitu kan, gitu sih. Oke, saya juga terhubung dengan Praven Jordan. Selamat malam, Praven. Sudah terhubung dengan Mata Najwa. Ucok, selamat malam. Apakah sudah tersambung? Masih juga di lokasi karantina? Selamat malam. Masih, Ya. Masih Mbak. Masih ya, Praven. Aku belum lihat dirimu muncul. Nah, ini dia sudah muncul yang ditunggu-tunggu. Udah. Kilas balik sedikit, ketika kemudian waktu itu dapat pemberitahuan harus isolasi mandiri, tidak bisa bertanding, feeling atau insting pertama yang muncul itu apa ketika itu? Ya, jadi kan itu kan saya memang lagi menunggu keberangkatan saya buat match yang akan saya main ya. Jadi tiba-tiba ada tim yang dari hall itu langsung ke hotel kalau kita ada kumpul, dan saya keluar itu kayak ngomong, nih kita bakalan kayaknya dideportasi nih. Dan itu benar gitu, jadi feeling saya. Jadi sudah ada feeling, perasaannya memang kecewa sih Mbak. bahkan jadi waktu awal itu langsung ada feeling bakal dideportasi bahkan ya. Dari mana kok feelingnya seperti itu bisa muncul? Ya karena kan jadi kan kita ada tim fisioterapis dan tim medis yang mereka itu memang seharusnya tuh standby di stadium ya, jadwalnya gitu loh. Gitu. Jadi kayak ini ada yang nggak beres nih gitu. Jadi ya itu yang keluar dari kata-kata saya pertama kali. Setelah itu kan kemudian kita dengar ada rangkaian perlakuan yang diterima teman-teman yang dirasa kemudian diskriminatif atau mungkin dilihat sebagai yang tidak simpatik. Bisa diceritakan tidak apa saja tuh rangkaian suasana atau perlakuan yang diterima yang memang dirasa tidak simpatik? Mungkin Grace bisa cerita? Sorry, perlakuan yang, sorry Mbak, tadi putus-putus. Perlakuan boleh ulang lagi? Iya, kita kan kemudian mendengar cerita bahwa ada serangkaian perlakuan atau kemudian tindakan yang dilakukan oleh panitia pelaksana kompetisi yang dirasa diskriminatif, kemudian dirasa juga tidak simpatik. Bisa diceritakan langsung? Iya, jadi pada saat itu memang yang kita, setelah kita berpikir yang kita pengen perlakuan dari BWF itu adalah first response-nya mereka. Jadi bagaimana menengahi antara UK government dengan atletnya. Kita sebagai BWF itu sebagai protektor kita waktu kita lagi pertandingan di luar negeri. Jadi first response-nya mereka itu menurut kita sangat tidak adil dan diskriminatif, dan bayangkan kita lagi latihan di hall dan lagi pertandingan dan tiba-tiba harus pulang saat itu juga karena kita disangka-sangka kita adalah jadi yang suspected. Memang kita terima email itu kita jadi salah satu suspected
COVID melalui government NHS itu, government UK. Tapi caranya itu, perlakuan pertama kalinya itu yang membuat kita bingung dan kok kayak gini ya penyelenggara. Kayak gitu. Jadi nggak ada komunikasi dua arah. Jadi langsung kayak memutuskan aja. Ya udah kamu memutuskan sendiri aja gitu BWF-nya. Itu sih. Ini ada video yang kita dapat juga, teman-teman lagi jalan. Ini ketika informasinya juga ketika itu disuruh pulang jalan kaki, begitu Grace? Iya betul. Saya kemudian ada dalam video itu, cuman saya lagi di depan karena waktu itu memang mereka kami ada di dalam posisi stadium, tapi kita waktu itu disuruh karena BWF itu suruh kita langsung pulang, jadi panitia itu langsung menggerakkan kita untuk pulang, tapi jalan kaki, nggak boleh naik bus. Kayak gitu. Jadi hal-hal yang kayak gitu kayak right away kita, bahkan waktu itu Hendra Ahsan lagi bertandingan. Terus pertanyaan saya adalah, mereka masih tanding itu gimana? Mereka kan tim Indonesia. Oke, biarin aja. Mereka tanding dulu aja. Kalau masalah kesehatan, semestinya mereka harus stop right away. Masalahnya masalah kesehatan gitu. Jadi masalahnya saya bingung aja akhirnya dengan pertanyaan-pertanyaan kita disuruh pulang langsung ke hall, bahkan nggak boleh naik lift kayak gitu. Dan nggak ada first responnya yang kita belum jelas lah sampai saat ini kenapa mereka melakukan seperti itu. Jadi ketika dapat informasi itu, Ko Hendra sedang dalam pertandingan ya, saya mau ke Mas Hendra, sedang dalam pertandingan, selesai pertandingan diberitahu dan kemudian apakah ada perlakuan tertentu yang masih dirasa aneh atau mengganjal? Ya, waktu itu memang saya masih bertanding ya. Dan selesai bertanding, kita ketemu sama pelatih. Tapi begitu sama pelatih bilang, kita harus pulang sekarang katanya. Dan besok nggak boleh main. Nah, kita berdua kan kaget ya Mbak. Maksudnya kan benar-benar baru main, langsung suruh pulang gitu loh. Dan yang Grace bilang tadi, kita suruh jalan kaki, suruh sampai hotel pun harus naik tangga, itu kan kayak kita ini udah positif gitu loh. Iya. Kan Padahal bisa baru gitu kan. suspek. Nah. Iya, baru bisa kan naik bus misalnya ya. Kita naik bus habis itu kan ada beberapa bus tuh. Habis itu ya kalau kita naik kita disemprot ke busnya, kalau bekas kita liftnya juga seperti itu disemprot kayak gitu. Seperti itu, harusnya kan tapi mereka siapin satu bus khusus untuk tim Indonesia gitu loh. Kan di peraturan juga kita nggak boleh jalan kaki kan, maksudnya nggak boleh keluar dari area hotel dan lapangan gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang menambah kegalauan dan menambah kebingungan teman-teman ketika berada di sana. Baik. Saya harus break. Setelah ini kita akan lanjutkan. Saya juga nanti akan berbincang dengan Ketua Umum PBSI dan juga Menpora yang sudah terhubung di Mata Najwa. Setelah pariwara, tetap di sini. Kami kembali sesaat lagi. Ujian di lapangan itu topik Mata Najwa malam ini. Saya berbincang dengan teman-teman atlet yang dipaksa mundur dari All England. Dan saya akan menyambung pertanyaan saya ke Ketua PBSI Agung Firman Sampurna yang saat ini berada di Amerika Serikat. Pak Agung, saya ingat Anda sempat menyebut ada dugaan usaha menjegal pemain Indonesia. Apakah Anda masih merasa atau masih menduga hal itu atau sekarang sudah lebih melunak melihat ada permohonan maaf dari BWF? Kami masih menunggu penjelasan, udah kedengeran ya? Kami masih menunggu penjelasan BWF mengenai masalah ini, Najwa. Terkait dengan dua hal. Yang pertama terkait dengan perlakuan BWF terhadap 7 pemain yang terindikasi positif. Tapi kemudian diberi kesempatan untuk melakukan tes kedua. Dan tes keduanya itu harus diketahui oleh seluruh rakyat Republik Indonesia. Itu tes mandiri, Najwa. Jadi tidak dilakukan oleh otoritas kesehatan Inggris. Diberikan tes kitnya kepada mereka. Dan tidak diketahui siapa yang dites. Tiba-tiba aja keluar hasil mereka negatif. Yang pertama positif, yang kemudian kedua negatif. Dan itu teman-teman tahu betul itu kejadiannya. Kemudian kami juga masih menunggu penjelasan mengenai masalah service judge yang dari Inggris. Yang ini sempat beberapa kali informasi yang masuk kepada kami, 11 kali teman-teman di full. Teman-teman yang bertarung di sana, Hendra Ahsan itu sempat agak frustasi walaupun di sini kita bekali bahwasanya kita memang harus menyiapkan diri, mental, teknik, tenaga, tetapi juga harus ada persiapan tekad.
ya untuk menghadapi situasi di mana ada kemungkinan mungkin tuan rumah akan melakukan hal-hal yang seperti ini di perlakuan yang tidak adil. Jadi itu dua hal yang penting kami sampaikan, Najwa. Pak Agung, ketika kemudian Anda menyebut ada usaha menjegal pemain Indonesia, itu kan tudingan yang serius tuh, menjegal. Apa basis argumentasi Anda sehingga dugaan ada kesengajaan untuk menjegal pemain kita? Ya itu dia tadi, yang pertama kan kita datang sudah dilakukan tes PCR oleh mereka, hasilnya negatif. Nah kemudian pada hari yang sama juga dilakukan tes PCR kepada seluruh dan ada 7 pada saat hasil keluar itu tanggal 15 kalau nggak salah, tanggal 15 dan 7 pemain itu terindikasi positif. Kita negatif dan kemudian mereka positif. Kepada mereka yang positif ini tidak seperti kita kan sampai dengan terakhir kan sebenarnya negatif, sampai dengan terakhir sehat. Tetapi kepada mereka langsung saja 2 hal yang dilakukan. Pertama dilakukan diberi kesempatan untuk dilakukan tes swab PCR dan itu dilakukan secara mandiri, jadi dilakukan sendiri sama mereka dan bahkan jadwal pertandingannya diundur. Ya, jadwal pertandingan yang seharusnya jam 9 diundur ke jam 2 demi menunggu hasil tes yang dilakukan secara mandiri itu. Pak Jadi Agung, ini ya. menurut pendapat saya indikasi yang wajar kalau kemudian secara itu rasional kita menganggap ada sesuatu yang tidak beres. Jadi Tetapi Anda tentu tidak saja melihat itu ini dugaan. Anda tidak melihat rangkaian tindakan itu sebagai upaya memang menerapkan aturan yang memang diberlakukan oleh Inggris Raya dan juga aturan yang ditetapkan oleh All England. Jadi lebih dari itu Anda melihatnya? Karena kami juga meminta pada saat ada masalah di kami meminta juga menuntut perlakuan yang sama. Paling tidak terlepas dari apakah kemudian kami diberi kesempatan atau tidak bertanding, kami minta dites lagi untuk dilakukan PCR test apakah kami sehat atau enggak. Paling tidak kami bisa membuktikan bahwa kami sehat, tetapi by law kemudian kami nggak boleh bertanding. Itu tidak diberikan sampai dengan teman-teman keluar. Baik. Itu gambarannya seperti itu. Baik, saya ingin ke Pak Menteri. Pak Menteri, Anda juga menggunakan kalimat protes yang sangat keras ketika berkomunikasi dengan BWF. Saya mencatat Anda menyebut tidak profesional, tidak transparan, diskriminatif, harus direformasi. Itu kalimat-kalimat awal Anda ketika berkomunikasi dengan BWF. Apakah penilaian Anda masih sama sekarang setelah selang beberapa hari, setelah menerima surat permohonan maaf dari BWF, sudah berubahkah sikap Anda, Pak Menteri? Ya, tentu sikap pertama dari pemerintah, reaksi yang saya sampaikan itu adalah reaksi pemerintah. Begitu melihat ada perlakuan yang tidak baik kepada warga negara kita yang ada di luar negeri. Apalagi ini sekarang mereka sedang akan bertanding dalam sebuah event olahraga. Nah dari informasi-informasi yang dapat kami simpulkan, tadi Ketua Umum PBSI Mas Agung Firman juga menyampaikan, kemudian dari para pemain kami juga mendapatkan informasi mereka diperlakukan seperti apa yang disampaikan oleh Grecia, Hendra, dan lain-lain. Disitulah kemudian saya menyimpulkan bahwa kita diperlakukan secara diskriminatif dan kemudian juga dari informasi-informasi yang ada, BWF-nya tidak transparan. Serta tentu BWF sebagai Federasi Internasional dari Bulu Tangkis harusnya dia profesional. Mereka tahu sekarang sedang melakukan pertandingan atau turnamen di saat pandemi COVID-19 dan apa yang ada di Inggris itu juga harusnya sudah mereka tahu. Tetapi perlakuan kepada tim Indonesia yang berbeda dengan kepada tim lain. Tadi Pak Agung Firman menyampaikan bahwa ada yang disuruh tes sendiri, kemudian beberapa saat kemudian dia langsung menyatakan bahwa itu sudah negatif. Itulah dasar saya mengatakan bahwa BWF tidak profesional, tidak transparan, dan diskriminatif. Pak Menteri, karena itu, ya. Pak Menteri, BWF kan sudah menyampaikan permintaan maaf resmi, surat yang dikirimkan ke Anda. Apa kemudian, apakah langkah kita setelah ini, apakah memang itu sudah cukup permintaan maaf itu? Kita juga akan tunjukkan suratnya yang kami dapatkan juga. Apakah menurut Anda itu sudah cukup atau
Apalagi yang sekarang diharapkan setelah ada permintaan maaf resmi itu? Ya, kalau kepada kita, kepada pemerintah, dan memang surat itu kan ditujukan kepada saya, dan isinya permintaan maaf pada Presiden, pada Menteri Luar Negeri, kepada kami, Ketua Umum PBSI, dan seluruh masyarakat Indonesia. Ya, permohonan maaf itu tentu menjadi salah satu yang kita minta sebagai pengakuan mereka bahwa telah terjadi sesuatu yang tidak semestinya terjadi. Tetapi apa yang harus ditunggu, saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Ketua Umum tadi, Pak Agung, bahwa harus ada juga penjelasan. Tentu penjelasan bukan lagi kepada pemerintah, tetapi penjelasan dari Federasi Internasional kepada Federasi Nasional, dari BWF kepada PBSI. Nah, nanti kami tinggal menunggu saja informasinya. Tetapi bagi pemerintah, kejadian di Inggris atau di All England ini tidak boleh lagi terjadi pada turnamen berikutnya, apalagi ke depan kita sedang menghadapi Olimpiade. Informasi yang kami dapatkan bahwa kita akan menghadapi beberapa turnamen dan itu punya poin untuk Olimpiade. Nah, saya kira pelajaran sangat berharga buat kita di All England ini, itu jangan sampai BWF mengulangi lagi apa yang terjadi di All England ini. Nah, sembari itu saya persilahkan kepada Federasi Nasional, kepada PBSI menuntut penjelasan lebih rinci tentang hal-hal yang sudah dialami oleh tim Indonesia. Tentu kita, Mbak Najwa, kita menggunakan jalur-jalur yang ada. Okay. Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri sudah mengusahakan bagaimana anak-anak kita ini atau tim kita supaya segera pulang, tidak terlalu lama di sana, kemudian memberikan bantuan-bantuan. Tentu ini jalur-jalur yang diambil oleh pemerintah. Tetapi jalur yang diambil oleh federasi tentu juga itu menjadi jalur yang harus ditempuh oleh Federasi Bulu Tangkis Nasional ke Federasi Bulu Tangkis Internasional. Oke, sebelum break saya ingin kembali ke teman-teman atlet. Saya ingin ke Ko Hendra. Bisa gambarkan ke kami dampak yang konsekuensi yang harus dialami, yang kemudian dampak yang dihadapi karena tidak bisa ikut atau dipaksa mundur dari All England ini. Ko Hendra, silakan. Yang pasti kita semua rugi ya, Mbak. Rugi waktu ke sana nggak main, terus juga rugi dari segi pembiayaan juga. Indonesia ini kirim berapa pemain itu habisnya berapa. Dan juga saya juga pemain profesional juga harus tanggung jawab ke sponsor juga kan, Mbak. Jadi menurut saya sih kerugiannya ya rugi waktu sama rugi istilahnya biaya. Soal biaya karena Ko Hendra memang mengeluarkan biaya sendiri status pemain profesional, jadi memang itu konsekuensi biaya yang harus ditanggung sendiri begitu ya? Ya. Sudah dihitung-hitung, boleh saya tahu berapa? Supaya saya bisa minta gantiin yang lain, mungkin nanti saya bisa todong Pak Menteri, mungkin bisa ganti Pak Menteri atau Pak Agung, biar diganti biayanya. Saya mewakili penagihkan. Belum menghitung berapanya ya. Ya kurang lebih ya mungkin bisa 100 per 2 ya. 100 sampai 200 juta. Itu baru Ko Hendra sendiri. Kalau kurang lebih 100 sih. Enggak 100. Berdua. Oh, berdua dengan Ahsan. Iya. Oke. Kalau Grace, yang jelas kan memang All England walaupun tidak masuk perhitungan poin kualifikasi Olimpiade, tapi seberapa penting sebetulnya ajang ini untuk diikuti pemain? Untuk bagaimana menggambarkannya? Iya, ajang All England ini kan memang tidak masuk perhitungan poin Olimpiade, tetapi ini sangat penting buat kita draw nanti di Olimpiade. Jadi ranking ini kan terus berjalan. Jadi otomatis kalau kita ada ranking yang bagus di Olimpiade nanti, justru itu jadi menguntungkan kita sebagai atlet gitu. Karena kita mau berusaha untuk mendapatkan ranking seeded-nya itu nanti di Olimpiade tersebut, kayak gitu. Dan kalau saya bilang BWF itu yang tadi mungkin yang disinggung ke Hendra adalah kerugian secara materi, ya betul Indonesia itu dan PBSI mungkin
pemerintah sudah rugi secara materi dengan kita tidak dipertandingkan di sana. Kayak gitu, dan pertanggung jawabnya BWF itu apa selain kemarin bilangnya kan perlakuan lah, tidak ada kita dilakukan tidak bagus dan segala macam, dan mungkin ada 3 poin, yang satu kenapa nggak disuspend gitu kan. All England waktu itu kita berusaha untuk minta, tapi nggak ditanggung jawabnya. Nah sekarang setelah All England ini selesai, pertanggung jawabannya apa? Ya materi pada akhirnya. Nah ini yang harus mungkin dari PBSI bisa Pak Agung bisa jawab ya, karena habis berapa kita semua itu ya itu kan ada di dalam pemerintah. Nah kita sudah dirugikan di masa itu gitu. Baik, kita akan break. Setelah ini saya akan tanya, jadi habis berapa kita, Pak Agung, sudah mengeluarkan uang berapa banyak begitu? Belum lagi tentunya yang imaterial ya, waktu, tenaga, dan berbagai hal yang sudah dipersiapkan. Termasuk juga nanti kita akan bahas ada rencana untuk membawa kasus ini ke arbitrase olahraga internasional. Kita akan bahas itu setelah pariwara, tetap di Mata Najwa. Teman-teman, Indonesia berencana melayangkan gugatan kepada BWF melalui arbitrase internasional. Apa saja poin gugatan dan bukti yang akan diajukan? Kita sudah terhubung dengan Ketua Komite Olimpiade Indonesia, Raja Sapta Oktohari. Selamat malam, Mas Okto. Selamat malam, Mbak Nana. Mas Okto, jadi persisnya apa saja yang akan dibawa? Ini kita sudah resmi menggugat atau masih dalam proses? Dan apa saja yang mau digugat tuh apanya, Mas? Ya, jadi gugatan itu adalah bentuk tekanan kita kepada BWF yang sampai hari ini, mohon maaf, quote unquote, masih belum ngaku kalau yang salah dia, gitu. Kalau masalah maaf-maafan, itu saya udah komunikasi sama teman-teman atlet, bahwa maaf-maafan nanti setelah Lebaran kita bisa maaf-maafan lagi. Tapi kaitan dengan kerugian yang telah dialami dan juga apa yang telah dilakukan kepada para atlet kita, ini harus ada yang bertanggung jawab. Nggak bisa hanya bersembunyi di balik regulasi satu negara seperti Inggris yang memang sebelum ada kegiatan ini memang udah ada gitu. Jadi pertanyaannya sekarang, BWF itu harus bukan hanya minta maaf, tapi harus jelas dulu di mana salahnya, kenapa bisa salah, dan konsekuensinya seperti apa. Dan ini harus disuarakan supaya ini tidak terjadi lagi. Adakah kondisi tertentu yang ingin dipulihkan, Mas Okto? Jadi misalnya meminta nominal tertentu kah, meminta ganti rugi kah, bentuk pertanggungjawaban dan yang seperti apa nih yang diharapkan? Mungkin sebelum ke sana gini loh Mbak Nana. Saya sudah bersurat, kami dari Komite Olimpiade Indonesia sudah berkomunikasi dengan para stakeholder. Saya waktu itu minta izin dengan PBSI, dengan Pak Ketum, saya lapor juga dengan Pak Menteri, saya koordinasi dengan yang lain-lain. Dan kita telah melayangkan surat ke BWF. Surat yang lain kita layangkan ke NOC Inggris. Kami sudah mendapatkan feedback dari NOC Inggris, tapi kita belum mendapatkan feedback apa-apa dari BWF. Nah, kami juga sudah berkoordinasi dengan OCA. OCA menunggu surat resmi kita akan menyurati juga dengan IOC, sehingga poin-poinnya nanti insya Allah besok saya akan kembali ke Jakarta, kami akan duduk sama-sama dengan Kemenpora dan PBSI sehingga kita bisa merencanakan, karena kalau kaitan dengan hukum ini harus betul-betul terstruktur. Tujuannya apa? Baik, saya ingin ke Mas Eko, peneliti olahraga. Wajar, kecewa, proporsional tidak Anda lihat reaksi-reaksi yang sudah ditunjukkan oleh beberapa stakeholder yang ada di Indonesia? Ya, tentunya secara emosional sesama anak bangsa, saya pun ya marah, prihatin ya, dan melihat gestur bapak-bapak pejabat publik seakan-akan merasakan apa yang dirasakan para atlet di sana, itu hal yang bagus ya, hal yang bagus, hal yang baik. Tapi tentunya hal yang baik ini kemudian harus juga ditindaklanjuti dengan cara-cara yang benar, gitu ya. Cara-cara yang benar itu apa? Yang paling mengganggu sebetulnya ya pikiran saya adalah keinginan untuk menggugat ke CAS. Ya, ke arbitrase olahraga internasional. Tidak perlu menurut Anda? Tidak perlu menurut saya sampai saat ini, tapi tidak melarang ya. Jadi begini, Mbak Nana dan Bapak-Bapak ya, ada hal penting
ada momentum penting yang saya pikir perlu membuat reformulasi langkah-langkah kita gitu. Hal penting yang sangat fundamental itu adalah permintaan maaf dari Federasi Bulu Tangkis Internasional kepada pemerintah Indonesia. Itu bukan hal sembarangan loh ya. Mereka itu otoritas, jangkauan mereka sebagai komunitas itu transnasional, mereka menjangkau secara global, tapi mereka bisa meminta maaf kepada pemerintah Indonesia. Menurut Anda itu sesuatu yang luar biasa? Menurut saya itu sesuatu yang sangat berat dilakukan oleh suatu federasi. Kalau tadi komentarnya beberapa adalah tidak cukup hanya minta maaf. Ya, itu persoalan lain. Ketika pemerintah Indonesia atau komunitas bulu tangkis Indonesia menanggapi permintaan maaf itu dengan sinis gitu ya, terus nggak cukup, itu persoalan lain gitu. Nah, saya ingin kembali ke rencana menggugat ke Court of Arbitration for Sport ya. Itu tentu saja itu harus. Ya? Tidak ada yang sinis. Kita tidak sinis. Kita tidak sinis. Tanya, sorry. Tidak, kita nggak sinis. Kita nggak sinis. Tidak ada yang sinis dalam hal ini. Maaf Pak. Itu juga didengar. Bung. Hati-hati Anda jawab yang ngomong sinis. Kita nggak ada yang sinis. Kalau ketika Anda mengatakan fakta-fakta juga yang belum dijawab. Iya, karena saya membaca berita juga kan tidak cukup, tidak menerima permintaan maaf, saya bacanya dari berita. Menurut Anda itu kalau tadi Anda menilainya itu tidak pas, itu Anda khawatir ada apa yang Anda khawatirkan kalau kemudian penilaiannya seperti itu? Jadi oke, saya minta maaf Bapak-bapak, saya minta maaf. Nanti saya bisa tunjukkan kenapa saya mengatakan seolah-olah tidak menerima permintaan maaf dari itu ya. Saya bisa menunjukkan itu. Ya, orang Indonesia ada yang lembek juga. Baik, kita dengarkan dulu bagaimana. Saya sepakat itu. Jadi agak keras, tadi saya sudah bilang kan solidaritas itu sangat bagus ya. Jadi begini, yang paling mahal itu ya, kita kan bicara masalah harga diri kan. Tadi Bapak-bapak bicara masalah harga diri, masalah kehormatan, kita tidak bisa diperlakukan seenaknya. Nah, itu... Kamu punya harga diri nggak? Itu jawabannya itu dari permintaan maaf gitu. Saya khawatir kalau kita lihat karakteristik dari arbitrase, itu kan dari historis juga dari masalah-masalah keperdataan sebetulnya, keperdataan nominal ya. Tadi juga kita udah dengar teman-teman dari atlet ngomong masalah nominal, kerugian gitu ya. Dan sebelum acara ini saya juga mendengar dari Kepala Humasnya PBSI juga bicara mengeluhkan masalah nominal. Nah justru di situ ketika kita mengukur ya, kita kan nanti ngumpulin bukti, lalu menghitung nominal segala macam, seolah-olah kita mereduksi harga diri bangsa ini sama nominal uang gitu. Dan karakteristik CAS, putusan-putusannya kalau kita lihat, memang mereka itu sengketa-sengketa yang coraknya itu memang nominal, kerugian materi. Kayak Manchester City, ketika mereka banding ke CAS, akhirnya mereka terhindar dari denda. Itu masalah uang gitu. Jadi justru yang saya inginkan itu, ya, bahwa kita harus melihat sebetulnya harga diri bangsa ini bukan sekedar nominalnya, tapi yang paling mahal itu adalah permintaan maaf dari Federasi Olahraga Internasional. Gitu. Dan itu sudah diberikan, tapi... Iya. Dan saya bapak-bapak ini, tadi saya minta maaf ya, yang tadi walaupun saya bisa menunjukkan, tapi saya malah senang kan sudah bilang, ya gestur dari Bapak Menteri, dari Ketua KOI, dari Ketua PBSI, saya sangat support gitu, karena bisa membuat publik Indonesia, jutaan netizen ini solidaritas gitu. Saya ingin ke Pak Agung. Bagaimana Pak Agung? Jadi tadi Anda katakan menuntut penjelasan lebih jauh karena merasa banyak hal yang belum terjelaskan. Tapi konkretnya jadi nanti setelah penjelasan itu ada, Anda akan merasa ini persoalan sudah selesai atau memang betul-betul dipikirkan untuk menggugat ini ke arbitrase internasional, Pak Agung? Jadi begini, pertama harus diluruskan dulu bahwasanya ada permintaan maaf itu kita apresiasi. Ini merupakan langkah di mana pemerintah Republik Indonesia dan kita asosiasi profesi didukung juga oleh KOI itu serius menangani masalah ini. Ini satu hal, kita mengapresiasi langkah untuk membuat mereka meminta maaf. Dan sudah barang tentu kita juga mengapresiasi permintaan maafnya. Itu secara formal. Tetapi juga ada masalah substansinya, bahwa ada sejumlah masalah yang harus dijelaskan juga kepada kita. Penjelasan itu menjadi penting supaya tidak terjadi di masa yang akan datang. Soal apakah digugat oleh CAS atau tidak, itu soal lain lagi. Itu gambaran betapa teman-teman di KOI, Adinda Raja Okto itu serius menangani masalah ini. Sehingga kita punya posisi tawar. Soal bagaimana kita ngadepin ke depan dan sebagainya, ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hal tersebut. Tapi kami tidak pernah sinis. Kami serius menangani masalah ini. Kami mengapresiasi, tapi kami serius menangani masalah ini. Pak Agung, dan tidak selesai dengan masalah hanya sekedar minta maaf saja. Minta maafnya sendiri bagus, mereka sudah mengakui salah, tetapi kita ingin ada kepastian ke depan itu ada regulasi yang lebih jelas,
lebih detail, dan lebih transparan. Kan sudah ada pengalaman ya di Thailand. Bubble system, protokol kesehatan yang ketat seperti itu. Pak Agung, kemarin ada rapat kerja Kemenpora dengan Komisi 10 DPR dan salah seorang dari anggota Komisi 10 dari PDI Perjuangan, Pak Andreas Pareira, sempat mengatakan ini dan meminta kemudian kita juga melakukan satu otokritik, refleksi atas apa yang seharusnya bisa dilakukan lebih baik oleh PBSI. Kita dengarkan cuplikan pernyataan dari anggota PDI Perjuangan Komisi 10 berikut ini. Marah, tapi kecewa, dan itu manusiawi, sangat manusiawi. Tapi saya juga ingin mengatakan bahwa kita harus lihat dari sisi kita. Saya ketika berita ini muncul, identifikasi saya pertama, kita kurang paham dari aspek kita. Kita kurang paham, pertama, adaptasi terhadap situasi new normal ini, bahwa punya aturan masing-masing soal bagaimana orang masuk ke negara itu. Kemudian hal yang berikut, NHS dan BWF itu dua negara, dua organisasi dan otoritas yang berbeda. Tapi saya lihat Ketua PBSI sangat emosional. Dan pertama juga memaksakan bahwa ini harus transparan. Kita tahu Inggris itu punya individual privacy right, perlindungan data pribadi. Sehingga menurut saya, ini evaluasi buat kita juga. Bagaimana Pak Agung, apa evaluasi internal yang dilakukan PBSI? Pertama ya, untuk diketahui, saya itu bekerja di sebuah organisasi yang sangat ketat dalam konteks risk management. Jadi seluruh kegiatan di PBSI ini kita lakukan risk manajemennya dulu, risk assessment terlebih dahulu. Tetapi kami juga tidak dalam posisi berfoya-foya juga, Najwa. Ya, menggunakan pesawat pribadi atau apa, tidak kita lakukan seperti itu. Kita ingin anggaran dikelola dengan efektif dan efisien, tetapi tetap kemudian mencapai sasarannya dengan baik. Nah, kami sudah hitung sebenarnya pakai pesawat charter yang dilakukan pada saat pertandingan ke Thailand karena pilihannya tidak banyak. Pada saat itu Thailand sedang lockdown dan salah satu diantaranya yaitu pakai pesawat charter supaya cepat dan kemudian teman-teman bisa ikut protokol kesehatan di sana. Maka kata saya, ini bukan pertama kali kita ngirim orang. Ini sudah yang kesekian kali. Dan kita tidak nyangka diperlakukan seperti ini. Kemudian jangan bilang bahwasanya kami tidak menguasai aturan. Kami itu sudah terlebih dahulu memahami aturan-aturan yang seperti ini. Yang kami persoalkan itu kan tindakan BWF-nya. Karena ternyata ini tidak diterapkan sama. Kalau diterapkan sama untuk seluruh nggak ada masalah. Tapi kan ternyata tidak diterapkan sama. Pada yang 7 positif mereka ngasih, kemudian dikasih tes kembali. Kepada kami yang sampai dengan hari ini negatif, itu bahkan disuruh jalan kaki, mau di lockdown selama 10 hari. Jadi hati-hati juga kalau membuat statement. Ya, ini kalau pernyataan kami. Soal masalah kita lakukan evaluasi, kita lakukan. Apa misalnya evaluasi atau kemungkinan refleksi yang sudah dilakukan oleh PBSI, apa saja misalnya? Yang mungkin bisa dilakukan lebih baik, Pak. Soal koordinasi barangkali Najwa. Kita akan melakukan koordinasi dengan perwakilan Republik Indonesia di negara dilaksanakannya pertandingan. Ini yang paling penting, sehingga kalau terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, kita cepat memberikan respon. Kita tahu betul bahwasannya perwakilan Republik Indonesia di luar negeri itu sangat profesional, dan ini dibuktikan dengan kasus ini. Ini Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Kementerian Luar Negeri yang melakukan ini. Jadi karena kerja keras mereka, respon mereka yang bagus, ini bisa dihasilkan. Nah, nanti kita akan lihat apakah kemudian kita membutuhkan yang pertama nih. Nanti di sana apakah tempat penginapannya perlu sendiri, perlu penjemputan sendiri. Mengenai masalah datangnya ke sana akan kita lihat juga. Kita akan tetap menggunakan anggaran ini dengan efisien dan efektif. Tetapi kemudian pada saat yang sama, teman-teman yang bertanding ke sana Najwa adalah para pejuang Indonesia yang akan dijadikan panutan, role model. Jadi mereka datang ke sana bukan mau foya-foya atau hura-hura, tetapi mereka pejuang yang akan menjadi role model bagi rakyat Republik Indonesia. Baik, kita harus break, tapi karena tadi sudah bicara anggaran dan sudah bicara nominal, sudah ada angkanya? Pak Agung, boleh saya tahu berapa jumlah nominal yang memang sudah dikeluarkan untuk keseluruhan All England ini? Saya belum lihat, Najwa, sejujurnya saya belum lihat, tetapi so far untuk diketahui bahwasanya teman-teman kalau masalah anggaran itu tidak
tidak ada masalah, PBSI tidak pernah ada masalah anggaran, bahkan sebagai informasi saja di tahun 2020 kami mengembalikan sebagian dari dana hibah yang dipercayakan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga kepada PBSI kalau tidak salah sekitar 2,5 miliar. Jadi masalah anggaran tidak ada masalah. Persoalan kita yang utama itu bukan masalah anggarannya yang mungkin sekitar 2,8 miliar itu, tetapi persoalannya itu adalah persoalan imaterialnya. Persoalan bahwasanya kalau ini tidak kemudian segera dilakukan perubahan secara total oleh BWF, maka hal-hal seperti ini bisa terjadi ke depan. Bukan hanya di Indonesia, tetapi untuk atlet dengan delegasi dari negara yang lain. Kita akan break, nanti kita akan lanjutkan setelah pariwara. Saya juga akan minta Kang Eko, apa saja misalnya sesuatu yang memang bisa dipersiapkan atau bagaimana kita merefleksi kejadian ini untuk antisipasi kejadian berikutnya. Setelah pariwara, kita akan bahas. Ujian di lapangan itu topik Mata Najwa malam ini. Saya ingin ke Kang Eko, peneliti hukum olahraga. Jadi dari penilaian Anda, rangkaian peristiwa yang terjadi, siapa yang memang sesungguhnya paling bertanggung jawab dan paling bisa dimintai pertanggungjawaban begitu? Karena kan ada banyak pihak nih yang terlibat. Dan saya juga akan minta Anda untuk otokritik terhadap apa yang selama ini sudah kita lakukan. Jadi begini ya Kak Nana ya. Jadi ketika kita melakukan suatu event olahraga internasional, itu ada dua sistem hukum yang harus kita ikuti. Yang pertama ini adalah sistem hukum komunitasnya, ya. Jadi BWF-nya yang punya regulasi dan lain sebagainya. Saya sempat meninjau meninjau aturan yang ada itu ya, memang ada penyesuaian. Penyesuaian di masa pandemi ini mau tidak mau harus mengacu ke hukum nasional negara bersangkutan, negara di mana tempat event itu berlaku gitu. Jadi kalau dulu kan dalam konteks lain misalkan sepak bola itu kayaknya ada persinggungan yang sangat kencang gitu ya. Tapi di masa Covid, sepak bola pun tunduk. Kita lihat di berbagai event liga sepak bola ya, itu juga mengacu ke hukum nasional. Nah, makanya yang saya lihat BWF ini sebetulnya dia serba salah juga gitu. Tadi dikatakan ya, tidak profesional, kurang kompeten dan lain sebagainya, saya sepakat gitu, saya sepakat. Tapi di sisi lain, ketika bicara masalah otoritas kesehatan, mereka memberikan memang langsung ke pemerintah Inggris, service health ya, national service health di sana gitu. Jadi saya pikir masalahnya, kalau misalkan ada yang mengatakan diskriminasi, itu juga perlu diuji. Nanti kalau misalkan benar mau digugat ke CAS ya, itu juga harus dibuktikan gitu. Apakah betul yang diskriminasinya itu BWF-nya, atau otoritas kesehatan Inggrisnya, itu juga harus clear gitu. Oke, kalau misalnya ada kecurigaan sabotase, jegal-menjegal, itu kecurigaan yang beralasan? Menurut saya tidak. Ini mohon maaf, mungkin saya berbeda pendapat dengan bapak-bapak ya. Saya berbeda pendapat. Kalau buat bulu tangkis, Pak, badminton, ya, itu kita jagoan, Pak. Dengan kita nggak ikutan All England ya, itu sebetulnya panitia, lalu federasi itu kan rugi. Dari mulai audiens, promo gitu ya, advertise gitu. Itu pasti rugi, Pak. Karena Indonesia itu memang magnetnya di situ gitu. Jadi saya pikir kalau misalkan diskriminasi menyingkirkan Indonesia, saya pikir itu persepsi yang berlebihan. Ketika mereka berlaku tidak profesional, merugikan Indonesia, ya saya akui. Tapi kalau tujuannya menyingkirkan dan lain sebagainya, secara pribadi saya menganggap itu asumsi yang terlalu berlebihan. Bagaimana Mas Okto? Karena kalau saya membaca surat Anda kan itu menyebut bahwa naif, tidak kompeten begitu. Berlebihankah itu kalau misalnya dianggap ada kesengajaan karena justru yang rugi justru mereka sendiri begitu kalau Indonesia tidak ikut? Mas Okto, silakan. Kalau saya mudah-mudahan satu aja orang kayak Eko ini, jangan ada lagi. Karena dia nggak tahu perasaan yang dilukai itu perasaan orang Indonesia. Kalau semua orang Indonesia, kalau banyak orang, kalau ada dua aja orang berpikir kayak gini bahaya. Negara kita bisa disemena-menain sama negara lain, kita bilang ya udahlah, udah dia udah minta maaf segala macam, nggak kayak gitu ceritanya. Tuh lihat muka atlet-atlet kita, bagaimana perasaannya para atlet kita ketika di satu daerah mereka nggak boleh naik bus, cuman gara-gara katanya mereka suspek COVID. Bagaimana perasaan atlet-atlet kita ketika mereka mau naik lift disuruh naik tangga? Gimana perasaan atlet kita kalau mereka nggak dikirim makanan, dikasih makanan? Untungnya dubes kita di sana cukup sangat perhatian sama atlet-atlet kita. Perasaan itu cuman kita yang bisa ngerasain. Mungkin orang-orang seperti Mas Eko ini mungkin nggak bisa ngerasain gitu. Jadi tolong
jangan ini kan media publik gitu, jangan sampai menyakiti perasaan atlet-atlet kita, apalagi masyarakat Indonesia gitu. Kita ini lagi dalam keadaan emosi, Mas, gitu. Dan kalau Mas mau belain KAS ya silakan, mau belain BWF ya silakan belain aja, nanti kita berhadapan gitu aja kan, nggak membela lah. Bagaimana? Sebentar Mas Okto, kita kasih kesempatan Mas Eko. Bagaimana? Anda membela, Anda tidak bisa memahami atau bagaimana? Saya tidak membela, ngapain juga saya membela sana gitu ya. Ini yang menjadi persoalan kan ketika dibicarakan apakah perlu digugat ke CAS dan lain sebagainya gitu. Menurut saya, justru ini kan komunitas olahraga ya. Jadi diplomasi olahraga tidak seperti itu menurut saya. Justru koneksivitas yang baik antara internasional sama nasional itu harus terjaga. Saya yakin teman-teman dari PBSI juga ini, Pak Agung juga komunikasi sama BWF setelah kejadian ini tetap baik gitu. Saya yakin gitu. Jadi maksud saya bereaksi marah, kecewa, yaitu harus. Apalagi kan bapak-bapak ini kan representasi publik ya Indonesia gitu. Tapi ketika akhirnya udah minta maaf, lalu terus sampai ke CAS gitu ya, menurut saya itu berlebihan. Saya hanya mengatakan itu saja sebetulnya. Bagaimana Pak Menpora, bagaimana Anda melihat ini? Sampai seberapa jauh sesungguhnya reaksi yang proporsional yang harus ditunjukkan oleh Indonesia, Pak Menteri? Ya, tentu jalur-jalur yang ditempuh oleh NOC kemudian PBSI seperti yang saya sampaikan adalah ke jalur federasi internasional. Itu silahkan. Tetapi pemerintah waktu itu kita melakukan langkah cepat. Yang pertama adalah menyelamatkan tim kita yang ketika itu kita mendapatkan informasi mereka sudah terkurung, kemudian mereka juga bahkan suplai makanannya juga terbatas. Oke. Nah itu saya koordinasi dengan Menteri Luar Negeri. Ya, kalau sekarang Pak Menteri, menurut Anda setelah ini reaksi yang memang pas, yang proporsional, yang bisa menunjukkan kalaupun masih ada kegundahan, tapi tetap bisa menjaga hubungan baik, itu yang seperti apa? Ya, saya kira apa yang disampaikan oleh Ketua Umum PBSI tadi, itu saya kira satu hal yang juga harus dilakukan untuk meminta penjelasan ya dari BWF. Tentu ini antara Federasi Internasional dan Federasi Nasional. Tetapi posisi pemerintah, saya sampaikan dari awal tadi bahwa kita merespon secara proporsional dan terukur. Nah, itu jalur pemerintah, tetapi jalur federasi ya silahkan. Apalagi kalau NOC juga mengambil langkah yang lebih dari itu. Tetapi saya yakin Mas Okto pasti akan berkoordinasi dulu dengan Federasi Nasionalnya dengan PBSI. Jadi apa yang tadi disampaikan oleh Mas Agung Firman bahwa tetap dibutuhkan penjelasan sehingga kita tahu persis di mana sih miss-nya, di mana kesalahannya dan lain sebagainya. Secara umum di dalam surat itu diakui bahwa ini ada kesalahan. Tetapi untuk menghindari supaya tidak terjadi ke depan, nah kita harus ada clear dari BWF-nya. Saya kira itu proporsional menurut saya. Nah soal nanti akan melakukan gugatan atau tidak, nah kita harus duduk lagi NOC dengan PBSI tentunya. Oke, baik. Saya ingin terakhir ke para atlet, apa menurut teman-teman reaksi yang pas yang seharusnya bisa ditunjukkan oleh supporter, oleh kami, oleh netizen plus 62. Yang kalau kita lihat-lihat kemarin ada beberapa yang reaksinya rasanya tidak pantas begitu. Ada yang kemudian sampai ada ancaman pembunuhan sempat kemudian terlontar di salah satu status di media sosial dan sebagainya. Saya ingin ke Kohendra nih. Jadi bagaimana yang pas menurut Anda kok? Teman-teman supporter ini harus bertindak dan bereaksi. Ya pertama saya mengucapkan terima kasih ya. Memang dukungan fans-fans ini luar biasa ya. Tapi ya mungkin lihat-lihat juga ya. Maksudnya jangan terlalu over juga. Boleh protes asal masih dalam batasannya ya. Mungkin dari itu saya. Grace, ada pesan-pesan untuk supporter yang cinta mati nih sama teman-teman atlet? Ya, memang luar biasa yang kami dapatkan supporter dari netizen juga. Tapi memang kita harus lebih terarah dalam berkomentar, lebih terarah ke tujuannya ke siapa. Dan saya dengar juga ada beberapa atlet juga, atlet luar negeri lain yang jadi sasaran. Dan itu sangat
juga nyakitin hati kami juga ya, karena mereka juga bertanding kan untuk mereka juga, untuk negara mereka kayak gitu. Jadi lebih bijak dan dalam bertutur kata, dan tunjukkanlah bahwa Indonesia ini adalah negara yang bermartabat, yang bisa bertutur kata dengan baik. Praven, ada mau pesan-pesan ke teman-teman netizen dan teman-teman supporter? Ya mungkin kita bisa lihat ya Mbak, dari netizen Indonesia maksudnya mewakili perasaan marah kita ya. Maksudnya kita juga jangan sampai ada kejadian ini ke depan, karena kita akan menghadapi Olimpik itu di bulan Agustus Mbak. Maksudnya kalau kita nanti ada kejadian seperti ini, apalagi kena lagi di tim Indonesia, itu sangat merugikan kita sekali. Karena kita tahu Olimpik ini 4 tahun sekali loh Mbak momennya. Jadi misalkan kalau kita sudah menunggu, udah perjuangan kita, latihan dan segala macam kita korbankan, cuma dalam satu hal yang kayak begini yang kurang jelas, menurut saya gimana ya, kayak pasti kecewa sekali gitu. Makanya kalau dibilang tadi sama Bapak Eko ini ya, kalau dibilang berlebihan, menurut saya kalau orang yang bilang berlebihan, berarti mereka tidak melihat perjuangan kita yang sudah kita habiskan buat membela negara. Bisa saya komentar langsung, Mbak Nana? Nah, Jadi begini, justru saya tuh khawatir nanti ya ketika kita mengadukan kecas dan lain sebagainya, justru teman-teman atlet ini, karena mau nggak mau ini kan komunitas ya, komunitas olahraga internasional gitu. Otomatis semua event tuh terkoneksi sama BWF gitu. Justru saya tuh khawatir kita mau olimpiade, lalu juga karir profesional teman-teman ini jangan sampai terganggu ke depannya. Itu sebetulnya. Ya makanya Mas, maksudnya kayak kita juga nggak bisa tinggal diam dong. Kita tuh karena kami yang berjuang gitu loh Mas. Jadi kalau dibilang berlebihan sih kayaknya seperti kayak menganggap enteng perjuangan kita gitu. Kayak nggak melihat apa yang sudah kita lakukan dengan latihan kita. Oke. Kalau cuma begitu gimana? Boleh gitu. saya tambahin menengahkan nih. Jadi gini mungkin ya. Jadi kita dapat email itu dari NHS, dan justru kita bertanggung jawab sebagai bangsa Indonesia ini, kita represent Indonesia di sana, kita lapor. Itu adalah pertanggungjawaban kita kepada UK government dan BWF. Kita lapor ke BWF, dan setelah maksudnya di sini yang Pak Agung bilang tadi, perlakuan BWF setelah kita lapor itu yang jadi pertanyaan. Jadi bukannya kita tidak menerima, kita menerima isolasi, kita menerima apa yang jadi peraturan negara itu gitu. Jadi di situ kita sangat menerima UK government melakukan peraturan itu, namanya peraturan negara, itu sesuatu hal yang kita nggak bisa kontrol, bahkan negara Indonesia tidak bisa kontrol gitu. Oke. Jadi ya itu. Baik. Terima kasih banyak sudah bercerita di Mata Najwa malam ini, Grace, Praven dan juga Hendra. Terima kasih atas perjuangannya. Terima kasih sudah mewakili Indonesia, dan kalian tetap membuat bangga walaupun pulang dengan terpaksa tidak bertanding. Selalu bangga pada teman-teman. Ya, terima kasih. Terima kasih, Mbak. Terima kasih juga kepada Ketua PBSI Pak Agung yang sudah bergabung dari Amerika. Terima kasih Pak. Mas Okto sudah bergabung dari Dubai. Terima kasih. Dan Pak Menpora, saya masih... Salam olahraga. Pak Menpora, saya masih akan berlanjut berbincang dengan Anda karena setelah ini kita akan bicara soal Piala Menpora. Jadi setelah kita bicara bulu tangkis All England, kita bicara soal bola setelah ini. Setelah pariwara, tetap di Mata Najwa.
Teman-teman, penyelenggaraan kompetisi olahraga diuji di tengah pandemi. Selain persoalan bulu tangkis yang tadi kita bicarakan, pelaksanaan kompetisi sepak bola juga jadi sorotan. Piala Menpora telah terlaksana, tapi mungkinkah kompetisi ini bisa jadi tonggak digelarnya Liga Indonesia? Sudah bergabung di Mata Najwa Sekjen PSSI Yunus Nusi dan Presiden Madura United Ahsanul Kossasi. Selamat malam Pak Yunus, selamat malam Pak Ahsanul. Selamat malam, salam sepak bola. Baik, saya ingin ke Pak Yunus dulu sebelum nanti saya minta komentar yang punya piala Pak Menpora. Sejauh ini tanpa penonton di studio itu kan yang paling nyata. Tapi penyesuaian terbesar apa lagi yang dilakukan untuk memastikan protokol kesehatan ditaati? Alhamdulillah sampai dengan pertandingan terakhir barusan selesai, kita monitor di seluruh tempat pertandingan, beberapa stadion, mulai dari awal Solo, Malang, Bandung kemarin, hari ini di Sleman. Kami sangat bersyukur berjalan dengan lancar. Yang sangat kami syukuri itu adalah supporter di kota masing-masing malah yang menjaga keamanan, malah yang menjaga jangan sampai ada teman-teman atau supporter lain yang masuk bahkan ke ring 4 malah sudah dijagain sama supporter. Kami salut untuk itu dan alhamdulillah Piala Menpora ini kami bisa lega karena adaptasi protokol kesehatan sangat dijunjung oleh semua pihak. Apa misalnya Pak Yunus, tadi kami Mata Najwa sudah menampilkan tuh peraturan baru, tapi apa misalnya yang betul-betul berbeda selain tadi ya stadion yang kosong? Kalau di lapangan kita lihat sendiri selebrasinya, kemudian tempat duduk di bench juga sangat jauh berbeda, berpisah. Di luar juga demikian, kita lihat juga tidak terlalu rame di luar kecuali dari pihak keamanan dan Panpel. Dan di medsos kita lihat bersama teriakan-teriakan para supporter dari rumah masing-masing, gambar mereka, foto mereka di kamar, foto mereka di kos, foto-foto mereka juga di posyandu. Kami melihatnya sampai sejauh ini dan itu yang kami syukuri, bahwa protokol kesehatan ternyata disadari oleh semua stakeholder sepak bola. Oke, Pak Menteri, seberapa yakin Anda PSSI memang akan bisa menjalankan prokes dengan ketat? Karena ini kan akan jadi ujian ya, apakah bisa kita menyelenggarakan Liga 1 dan Liga 2 nanti, Pak Menteri? Ya, sebelum izin dari kepolisian keluar, saya memimpin langsung rapat koordinasi yang dihadiri oleh PSSI, oleh LIB, kepolisian, kemudian Satgas Covid, BNPB, dan sebelum itu saya sudah bicara dengan seluruh pemilik klub atau yang mewakili dan juga seluruh pimpinan supporter seluruh Indonesia. Dari situlah muncul keyakinan saya bahwa sebenarnya kita bisa. Kenapa kita harus ragu dengan kita? Kita belum coba. Maka apa yang dipaparkan soal protokol kesehatan dan itu juga yang membuat saya berani merekomendasikan kepada pihak kepolisian. Nah, karena saya yang menjamin merekomendasi ini, artinya ya dalam tanda petik pasang badan lah kira-kira begitu supaya olahraga ini bisa jalan, maka saya juga tidak mau kecolongan. Buktinya pada saat laga uji coba, pertandingan itu sekitar jam 8. Jam 5 saya sudah ada di Stadion Madia. Saya mengecek sejak awal, saya pegang checklistnya, bus pemain masuknya di mana, turunnya di mana, jalannya ke kamar ganti seperti apa, kemudian bagaimana mereka setelah berganti pakaian, berbaris masuk, dan air minum seperti apa, selebrasi yang biasanya begitu memasukkan gol, bisa berpelukan segala macam, ini sama sekali tidak dilakukan. Jadi yang saya ingin mau katakan bahwa kesadaran semua pihak terhadap penyelenggaraan turnamen pramusim ini sebagai persiapan kita menuju liga itu sangat disadari dan disupport oleh seluruh stakeholder. Pemilik klub, pemain, pelatih, kemudian supporter, PSSI, penyelenggara, pihak kepolisian, dan kita. Setelah itu kita akan setiap hari evaluasi, bahkan besok saya akan keliling lagi. Sekarang saya kembali ke Jakarta, besok saya akan keliling lagi, mengecek langsung ke tempat-tempat pertandingan apakah protokol kesehatannya hanya ditampilkan di saat awal, kemudian di tengah dan belakangannya sudah tidak lagi. Misalnya saya masuk lapangan, saya di swab dulu. Setelah itu saya dipakein gelang. Dan semua yang lain begitu.
Jumlah penonton hanya boleh 200, maksud saya jumlah orang yang ada di dalam stadion yang isinya sekitar 20.000, 30.000 itu hanya boleh 299 orang maksimal. Itu sudah termasuk dengan sopir ambulans, termasuk yang anak-anak bola dan lain sebagainya. Baik. Jadi saya punya keyakinan kalau seperti ini maka turnamen pramusim Piala Menpora ini akan insya Allah bisa berhasil. Baik, yang jelas selain juga penetapan protokol kesehatan yang ketat untuk bisa memastikan agar betul-betul bisa terjaga, juga perlu ada keterbukaan dari PSSI dan juga dari siapapun penyelenggara kompetisi begitu. Kalau memang ada yang terpapar COVID dan atau kalau memang ada yang positif COVID-19, apakah PSSI siap dengan keterbukaan itu? Setelah pariwara dijawab, tetap di Mata Najwa. Pemirsa, supporter juga punya peran krusial untuk menyukseskan jalannya kompetisi di tengah pandemi karena protokol kesehatan jadi tanggung jawab bersama. Sudah bergabung di Mata Najwa perwakilan supporter Diki Sumarno, Ketua Umum Jakmania. Selamat malam, Diki. Halo, selamat malam Mbak Nana. Oke, sebelum ke Diki saya mau ke Pak Ahsanul dulu nih, Presiden Madura United. Kemarin kan Madura United bahkan sempat membubarkan pemain ya Pak. Itu karena memang tidak ada pilihan sama sekali, sebegitu beratnya pandemi memukul industri olahraga kita, Pak Ahsanul? Ya Nana, saya sebenarnya tidak bisa mewakili dan mengatasnamakan semua klub. Tapi setidaknya bahwa semua merasakan kondisi ini sangat sulit, semua klub merasakan hal yang sama. Di mana situasinya sangat sulit dan semua klub terpuruk. Itulah yang mengakibatkan karena kontrak Madura United rata-rata berakhir di bulan November dan Desember, sehingga pada saat kontrak mereka berakhir, biasanya kita renegosiate dengan mereka, tapi karena belum ada kejelasan, sehingga mau tidak mau tim saya bubarkan. Nah memang beritanya klubnya yang dibubarkan, itu yang bikin heboh. Tapi kita hanya membubarkan tim, kita tidak negosiasi lagi dengan pemain suruh tunggu di rumah masing-masing sambil jaga kesehatan. Itulah yang kita lakukan. Pak Ahsanul, jadi Piala Menpora ini kan kemudian mengontrak pemainnya jangka pendek begitu ya? Karena misalnya kan ada klub yang bahkan hanya sebulan saja nih dikontrak pemainnya hanya untuk bermain Piala Menpora dan sesungguhnya kan itu sangat riskan untuk pemain. Mungkin ada, tapi Madura United sudah ngontrak 1 musim karena yakin Piala Menpora ini pasti insya Allah ya sukses dan Liga 1 pasti berjalan. Gak mungkin sepak bola ini nggak bergulir, Nana. Sehingga Madura ini memberanikan diri 1 tahun ngontrak pemain. Dan itu sudah dikontrak. Mereka sekarang bermain di Piala Menpora, sudah menandatangani kontrak dan sudah nerima DP. Jadi ada kepastian bagi pemain Madura itu. Ya, tapi ada informasi juga ada klub yang bahkan hanya 1 bulan begitu dan kemudian ini akan riskan. Karenanya catatan Anda sejauh ini atas penyelenggaraan Piala Menpora, Anda kayaknya optimis banget ini bakal bisa pertaruhan ini akan terbayarkan, Pak Ahsanul? Ya, saya mencoba ngecek langsung kemarin saya ke Bandung pada saat Madura itu bermain lawan Sleman. Dengan posisi saya pada saat itu, mereka tegas aturannya. Jadi sebelum masuk stadion saya di swab. Padahal dari Jakarta hari Minggu saya dengan keluarga sudah swab dengan catatan akan bawa ke stadion sehingga akan ditunjukkan. Tapi itu tidak berlaku. Panitia tetap meminta saya swab pulang di lapangan. Sehingga itulah yang kita lakukan dan kita ikut aturannya dan saya suka itu. Jadi kalau penyelenggaranya tegas, ya, regulatornya konsisten, ya kan? Terus klubnya sportif, supporternya juga mematuhi aturan, nggak ada alasan Liga 1 Piala Menpora ini tidak sukses. Jadi kemarin pun saya dalam 2 hari itu swab 2 kali. Hari Minggu saya swab, Senin pun minta di swab lagi. Mereka nggak menerima swab di luar, harus swab di tempat yang pada saat saya sebelum masuk. Saya respect dan saya optimis ini bisa sukses. Perintah Pak Menteri itu Pak Presiden. Saya ingin ke Diki. Dik, antisipasinya apa nih untuk teman-teman supporter? Tentunya kan rasanya jauh berbeda ya, nonton tidak langsung ke stadion untuk supporter yang memang terbiasa membawa berbagai peralatan, spanduk dan sebagainya. Jadi apa yang antisipasi yang teman-teman lakukan?
nonton gaya baru ini? Ya, Mbak Nana, terima kasih. Memang situasi ini situasi yang paling menyakitkan bagi supporter karena hukuman paling berat bagi supporter itu kan nggak bisa nonton langsung timnya di stadion. Nah, ini berat banget bagi kita. Tapi mau nggak mau kan kita harus berdamai dengan keadaan sekarang. Ya memang keadaannya harus seperti ini ya, kita harus beradaptasi lah dengan keadaan. Ya kita paham betul bahwa memang tidak boleh ada penonton karena memang situasinya seperti apa, tidak boleh ada nobar karena situasinya seperti apa, dan juga banyak yang harus kita lakukan sebagai fans untuk mendukung klubnya, dalam hal ini khususnya Persija. Gimana caranya tetap terikat dengan Persija tanpa harus datang ke stadion. Nah ini memang hal-hal baru inilah yang memang harus kita kreativasikan agar agar kita tuh tetap terikatlah dengan klub. Padahal ya kalau memang kita pengennya sih nonton di stadion, cuma kan ya balik lagi situasi nggak mendukung untuk itu gitu loh. Memang agak berat, nonton di rumah tuh agak berat. Karena kan gini, maksudnya biasa kita nyanyi di stadion, nih kita cuma denger lagu-lagu di TV, di streaming gitu loh. Walaupun lagunya mungkin ya nggak seru juga karena biasanya kita tuh tim lagi begini, lagunya begini, tim lagi begitu, lagunya begitu. Ya mungkin memang harus ya mungkin ya nanti pihak operator ataupun broadcaster untuk memilih juga gitu lagu-lagu yang pas untuk pertandingan bola tuh yang feel-nya dapat sama penonton tuh seperti apa. Jadi seolah-olah penonton tetap berada di stadion gitu loh, Mbak. Jadi bisa sedikit meredam rasa kekecewaan karena tidak bisa hadir langsung di stadion begitu ya. Oke, sebelum break saya ingin ke Pak Yunus lagi nih. Pak Yunus, tadi ada pertanyaan saya yang memang sengaja saya gantung. PSSI akan seberapa terbuka nih terkait data COVID-19 selama masa kompetisi Piala Menpora ini? Karena seperti misalnya kemarin ketika pelatih timnas terkonfirmasi positif kan sempat ada kontroversi tuh. Sempat juga ada tudingan PSSI tampaknya sengaja menutup-nutupi nih, tidak mau terbuka bahwa pelatih timnas terkena COVID. Pak Yunus. Iya, PSSI pasti akan transparan. Tetapi yang pasti di sepak bola itu juga ada yang rahasia. Bahwa ketika kick off pun juga masih ada yang dirahasiakan. Bahwa tidak juga mungkin kita harus menyampaikan apa yang terjadi di tim, apa yang terjadi di klub. Demikian juga mungkin dengan federasinya. Bahwa ketika nanti akan ada yang terpapar di Piala Menpora, kita juga harus menyampaikan itu ke publik bila itu penting. Tetapi ada kode etik juga yang harus kita jalani bahwa pasien juga tidak bisa harus kita ungkapkan semua apa yang terjadi pada pasien, kecuali ada aturan yang mengatakan wajib bagi pasien kena COVID misalnya yang harus ditransparasikan. Nah, sama dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Nana tadi tentang si Sintayong. Sintayong itu hari Jumat malam baru keluar hasil swab-nya di rumah sakit, swab PCR-nya di rumah sakit Royal Progress. Hari tanggal 11 swab PCR terakhir negatif. Hari Kamis tanggal 18, hari Jumat tanggal 18 ada gangguan, lapor ke dokter tim, kemudian di swab antigen positif. Kemudian sorenya di swab PCR positif. Kami umumkan. Baik, Pak Yunus, tapi itu jawaban Anda tadi bukan berarti kalau memang nanti ternyata ada dari apakah atlet, apakah official, atau siapapun yang terlibat kompetisi Piala Menpora ini, kalau ada yang positif, PSSI tidak mau membuka kan? Karena ya kerahasiaan pasien itu memang dijaga, tetapi kan keterbukaan data, terutama kalau melibatkan begitu banyak orang, itu juga menjadi krusial. Ini PSSI akan bisa membuka itu? Akan terbuka? Jangan sampai menggunakan dalih kerahasiaan, tapi kemudian merugikan jangka panjang nih. Kita akan buka. Tapi kalau tidak ada yang meminta, untuk apa kami umumkan kalau toh juga bisa kita selesaikan semuanya. Bahwa TC Timnas itu mulai dari bulan Juni U16 kemudian U19, ada beberapa tim pemain-pemain Timnas yang juga terpapar COVID, tidak ada yang menanyakan, kalau toh juga ada yang menanyakan, kita selesaikan tahapan penyembuhan 3 hari. Tapi apakah kemudian PSSI melakukan kontak tracing? Mereka juga pelatih. Pak Yunus, apakah melakukan kontrak tracing? Apakah memastikan bahwa pasien yang COVID ini, atlet yang positif ini, kemudian juga bisa melakukan karantina diri dan sebagainya, dan orang-orang tahu? Karena kan tujuannya kan itu. Kita lakukan semuanya. Kita lakukan tahapan itu, semuanya kita lakukan, dan terbukti sampai dengan saat ini, setahun kami TC Timnas, alhamdulillah, semua kembali dengan negatif. Baik, kita akan lihat, kita akan harus break. Setelah ini kita akan lanjutkan, tetap di Mata Najwa.
Ujian di lapangan ini adalah segmen penutup. Saya ingin ke Kang Eko. Jadi melihat evaluasi sejauh ini yang berjalan, apa saja poin-poin penting yang harus diingat nih supaya Piala Menpora ini juga sukses? Ya tadi saya menyimak sih ya sebetulnya cukup baik ya. Jadi kalau kita lihat dari teori penegakan hukum aja, penegakan hukum di masa pandemi berarti kan. Tadi dari Pak Yunus Nusi, saya yakin lah namanya aturan, substansi ya. Jadi ada 3 kan, aturannya, para penegak aturannya, sama kulturnya, kultur masyarakat hukum itu diterapkan ya. Dari substansi hukumnya saya kan udah bagus ya, mungkin mengadopsi aturan dari negara lain, isinya sudah bagus sampai detail. Saya sempat tanyakan ke teman saya di PT LIB, sangat detail, sangat bagus. Tadi juga Pak Kosasi mengatakan bahwa dites terus kok, nggak boleh di luar. Itu artinya apa? Itu artinya aparat penegak hukumnya juga nggak mau ambil resiko. Ya, itu sangat baik gitu. Lalu terakhir tadi dari masalah kulturnya kan, ini yang paling riskan kan di supporter. Kita tuh khawatir bahwa akan timbul klaster tuh bukan di lapangannya, ya, bukan di football family tapi di supporternya, berkerumun nonton bareng gitu ya. Tapi tadi Bang Diki udah mengatakan bahwa kesadaran segala udah terjaga gitu. Dan yang paling menarik Mbak Nana, ini terkait peranan pemerintah gitu ya. Selama ini kan kalau kita artikan ya, jadi yang namanya intervensi pemerintah terhadap sepak bola itu kan ada 2, campur tangan dan turun tangan. Kalau selama ini yang dulu-dulu sempat kisruh kan dianggap campur tangan pemerintah, akhirnya deadlock kan. Tapi di masanya Pak Zainuddin Amali, saya pikir ini turun tangan. Ketika PSSI tidak dapat izin dari polisi, kesulitan, Bapak Menpora turun langsung, dan kita lihat kalau kronologis ya, berapa hari kemudian polisi mengeluarkan, sepak bola bisa Jadi sekarang turun tangan, bukan campur tangan? Iya, betul. Sampai hari ini saya melihat sepak bola kita berada dalam track yang benar. Mudah-mudahan bisa dipertahankan. Terutama saya ingin terakhir, karena waktunya sudah habis, tapi saya ingin terakhir ke supporter, karena supporter nih yang paling penting juga nih kalau kita bicara Piala Menpora. Dukungan di media sosial yang sekarang kemudian banyak dialihkan ke sana. Bagaimana Anda ketua supporter mengingatkan pendukung agar bersikap dewasa di media sosial? Karena yang terakhir misalnya ramai ada kasus rasisme tuh di media sosial terhadap Patrick Wanggai. Ya, memang ini saya pikir juga bukan hanya masalah supporter tapi masalah bangsa ya. Artinya memang banyak hal yang harus ikut serta dalam hal-hal seperti ini. Jadi kalau dalam supporter memang emosionalnya, karena balik lagi ruang energi yang terlalu besar ini tidak ada medianya, tidak ada stadion, tidak ada pertandingan langsung yang bisa kita tonton, akhirnya jatuhnya cuma di sosial media gitu loh. Nah ini memang tidak bagus gitu, tapi kita coba mengalihkan energi-energi yang besar itu terhadap kreativitas yang lain. Itu sih Mbak Nana. Tapi ya kalau kami sih supporter intinya kita siap mendukung Piala Menpora ini berjalan dengan lancar. Biar amin nanti Liga 1 juga berjalan dengan lancar, karena kita udah lama banget nih nggak nonton bola, dan ya harusnya memang kalau bagi kami ya tahunnya tahun Persija nanti. Oke, Anda yang samping saya nih orang Persib nih saya tahu, jadi pasti nanti mungkin akan, tapi perdebatannya apapun perdebatan itu, saling dukung itu di media sosial harus dewasa dan jangan sampai ada kasus rasisme lagi seperti yang kita lihat. Itu komitmen sama-sama mudah-mudahan, Diki. Baik. Ya. Makasih Mbak Nana. Selamat bertugas untuk PLT Sekjen PSSI, selamat menjaga dan mengontrol Pak Menpora, selamat bermain untuk Pak pemilik klub Pak Ahsanul Kossasi. Salam olahraga, terima kasih banyak sudah bergabung di Mata Najwa malam ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan Mata Najwa, semoga sehat terus teman-teman. Assalamualaikum. Olahraga juga tidak bisa menghindar dari pandemi. Industrinya berhenti dan terpaksa beradaptasi. Sangat banyak turnamen dan kompetisi yang mesti tertunda, tidak sedikit yang justru dibatalkan dengan seketika. Padahal usia produktif para atlet tidaklah panjang. Karir profesional mereka bisa cepat menjadi usang. Ambisi di ajang tertinggi berguguran karena pandemi, kesempatan yang bagi beberapa tak bisa diulang lagi. Tugas pengurus memastikan mentalitas atlet terjaga. Tiap kesempatan bertanding mesti dikawal tanpa celah. Jangan penyakit kambuhan muncul kembali mengubah-ubah peraturan, bukan teladan baik saat pandemi. Publik niscaya bersama segenap atlet yang berdisiplin. Kita sama-sama bertahan dengan segala cara yang mungkin. Dengarlah nyanyi sunyiku, bait risauku, rindu terpendamku, menyala dalam hayatku, duka padamu, duka padaku, saling lebu menghalau awan mendung.
menempal, bekik menebal, terjadi